Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan kerja kelompok kami yang berjudul Hadis dan As-Sunnah, yang beranggotakan yang pertama Salman Zafar Firdaus dengan NPM 2020158, yang kedua Rizky Setiawan Putra dengan NPM 2020176, yang ketiga Rizani Rosi Al-Azhari dengan NPM 2020179, yang keempat Revina Puspita Ambarwati dengan NPM 2020183, yang kelima Rian Dwi Pradana dengan NPM 2020192. Pengertian hadis. Hadis secara bahasa Al-Jadid yang artinya baru, lawan dari Al-Qadim yang berarti lama, yaitu menunjukkan kepada waktu yang dekat atau waktu yang singkat. Hadis juga sering disebut dengan Al-Khabar yang berarti berita, yaitu sesuatu yang dipercakapkan dan dipindahkan dari seseorang kepada orang lain. Sama maknanya dengan hadis. Sedangkan secara istilah, hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan pada Nabi Muhammad, baik yang berupa perkataan, perbuatan, takrir atau pengakuan, atau ketetapan ataupun sifat. Perbedaan hadis dan sunnah. Hadis oleh kebanyakan ulama diartikan sebagai segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan maupun tingkah laku Nabi Muhammad SAW. Hadis secara tidak langsung adalah segala sesuatu yang diberitakan berasal dari Nabi Muhammad SAW. Sunnah. Adapun sunnah adalah segala yang dinukil dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, sifat dan tingkah laku Nabi yang mempunyai nilai ibadah dan hukum. Sunnah pada dasarnya hampir sama dengan hadis. Perbedaannya, hadis lebih bersifat umum, sedangkan sunnah lebih bersifat khusus. Hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW tanpa terkecuali. Sedangkan sunnah adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan perbuatan beliau yang mempunyai akibat hukum dan ibadah. Kedudukan hadis. Kedudukan hadis sebagai bayani atau menjalankan fungsi yang menjelaskan hukum Al-Quran tidak diragukan lagi dan dapat diterima oleh semua pihak. Karena memang untuk itulah Nabi ditugaskan Allah SWT. Jumhur ulama berpendapat bahwa hadis berkedudukan sebagai sumber atau dalil kedua setelah Al-Quran dan mempunyai kekuatan untuk ditaati serta mengikat untuk semua umat Islam. Jumhur ulama mengemukakan alasannya dengan beberapa dalil, diantaranya banyak ayat Al-Quran yang menyuruh umat menaati Rasul. Ketaatan pada Rasul sering dirangkaikan dengan keharusan menaati Allah. Seperti yang tersebut dalam surat An-Nisa ayat 59, artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya. Fungsi hadis menguatkan dan menegaskan hukum-hukum yang tersebut dalam Al-Quran atau disebut fungsi takkid dan takrir. Yang kedua, menjelaskan arti yang masih samar dalam Al-Quran. Yang ketiga, merinci apa-apa yang dalam Al-Quran disebutkan secara garis besar. Yang keempat, membatasi apa-apa yang dalam Al-Quran disebutkan secara umum. Yang kelima, memperluas maksud dari sesuatu yang tersebut dalam Al-Quran. Unsur hadis. 1. Sanad. Dalam istilah ilmu hadis, sanad adalah rangkaian urutan orang-orang yang menjadi sandaran atau jalan yang menghubungkan satu hadis atau sunnah sampai pada Nabi Muhammad SAW. Pengertian lain bahwa sanad adalah sandaran hadis, yakni referensi atau sumber yang memberikan hadis mengenai rangkaian para rawi keseluruhan yang meriwayatkan suatu hadis. 2. Matan. Kata matan atau almat menurut bahasa berarti mayrata fa'amin al-ardi, tanah yang meninggi. Bisa juga diartikan sebagai punggung jalan. Sedang menurut istilah adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim yantahi ilaihi sadahu minal qalam. 3. Rawi. Rawi adalah seorang yang menyampaikan atau yang menuliskan dalam sebuah kitab apa-apa yang pernah
didengar dan diterimanya dari seorang guru. Bentuk jamaknya ruwah dan perbuatannya menyampaikan hadis tersebut dinamakan merawi atau riwayatkan hadis, atau singkatannya rawi adalah orang yang meriwayatkan atau memberi hadis. Jumhur imam hadis dan fiqh sepakat memberi hadis bahwa syarat bagi orang yang dapat dipakai hujah riwayatkan hendaknya adil dan dhabit hadis yang diriwayatkan hadisnya. Perincian adalah rawi tersebut seorang muslim, balik, berakal sehat, terbebas dari sebab kefasikan dan hal-hal yang merusak muru'ah, benar-benar sadar dan tidak lalai, kuat hafalnya dan tepat tulisan. Cara pembukuan hadis di masa abad pertama Hijriah, yaitu masa Rasulullah SAW, Khulafaur Rasyidin dan sebagian besar Bani Umayyah hingga akhir abad pertama Hijriah. Hadis-hadis Rasulullah itu disampaikan melalui dari mulut ke mulut dan berpindah dari suatu tempat ke tempat lain, dan hafalan mereka terkenal kuat hingga mampu mengeluarkan kembali hadis-hadis yang mereka hafal secara lisan, yang mereka rekam dalam ingatan mereka. Di dalam sejarah mengatakan bahwa pada masa abad pertama, sahabat Rasul yang bernama Umar bin Khattab, ketika itu beliau telah mempunyai ide dan pendapat untuk mengumpulkan dan menulis hadis. Akan tetapi niatnya tersebut beliau diurungkan, sebab Umar bin Khattab khawatir kepada umat Islam yang perhatiannya terganggu dalam mempelajari Al-Quran. Pembukaan hadis terbentuk pada masa pemerintah Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang dinempatkan pada akhir abad pertama, yakni tahun 99 Hijriah dan memasuki abad ke-2 Hijriah. Kemudian Umar bin Abdul Aziz menulis surat kepada Abu Bakar bin Hazm, yaitu, perhatikanlah apa yang dapat diperoleh dari hadis-hadis Rasul, lalu tulislah karena aku takut akan lenyap ilmu disebabkan meninggalnya ulama, dan jangan diterima selain hadis Rasul, dan hendaklah disebarluaskan ilmu dan diadakan majelis-majelis ilmu supaya orang-orang yang tidak mengetahuinya dapat mengetahuinya. Maka sesungguhnya ilmu itu dirahasiakan. Dan pada masa berikutnya banyak dari para ulama hadis yang menaruh perhatiannya pada kutubus sitah beserta kitab Muwatta dengan cara mensyarahnya dan memberikan catatan kaki, meringkas atau meneliti sanad dan matan-matan hadis. Macam-macam hadis. Hadis sahih. Hadis sahih ialah hadis yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang berkualitas dan tidak lemah hafalannya. Di dalam sanad dan matanya tidak ada syadz dan ilah. Mahmud Tahan dan Taisir Mustalahil Hadis menjelaskan hadis sahih adalah sebagai berikut. Setiap hadis yang rangkaiannya sanadnya bersambung diriwayatkan oleh perawi yang adil dan dhabit dari awal sampai akhir sanad, tidak terdapat di dalam syadz dan ilah. Hadis hasan. Hadis hasan hampir sama dengan hadis sahih, yaitu hadis yang rangkaiannya sanadnya bersambung diriwayatkan oleh perawi yang adil dan dhabit, tidak terdapat syadz dan ilah. Perbedaan dari kedua jenis hadis ini adalah kualitas hafalan perawi hadis hasan tidak sekuat hadis sahih. Ulama hadis sebenarnya berbeda-beda dalam mendefinisikan hadis hasan. Menurut Mahmud Tahan, definisi yang mendekati kebenaran adalah definisi yang dibuat Ibnu Hajar. Menurut beliau, hadis hasan ialah sebagai berikut. Hadis yang sanadnya bersambung diriwayatkan oleh perawi adil, namun kualitas hafalannya tidak seperti hadis sahih, tidak terdapat syadz dan ilah. Hadis dhaif. Hadis dhaif ialah hadis yang tidak memenuhi persyaratan hadis sahih dan hadis hasan. Dalam Matmumah Baihuni disebut hadis hasan adalah sebagai berikut. Setiap hadis yang kualitasnya lebih rendah dari hadis hasan adalah dhaif, dan dhaif memiliki banyak ragam. Dilihat dari definisinya, dapat dipahami bahwa hadis sahih adalah hadis yang berkualitas paling tinggi. Kemudian di bawahnya adalah hadis hasan. Para ulama sepakat bahwa hadis sahih dan hadis hasan dapat dijadikan sebagai sumber hukum. Sementara hadis dhaif ialah hadis yang lemah dan tidak bisa dijadikan sebagai sumber hukum. Namun dalam beberapa kasus, menurut ulama,
hadis dhaif boleh diamalkan selama tidak terlalu lemah dan untuk fardahil amal. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami minta maaf. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.